Sudah sedih. Bisa, Bu. Mari silakan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu sebentar ya, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Monggo silakan. Gimana mau bagaimana? Gini, Bu, kebetulan saya itu dapat tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Ya, boleh silakan monggo. Kalau misalnya nanti saya bisa menjawabnya, insya Allah saya akan menjawabnya dengan apa adanya. Monggo silakan. Jadi begini, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut, Ibu? Ya, ada Bu Hana. Saya pernah mengalami permasalahan dengan guru, yaitu salah satu guru di sekolahan kami itu sering dinas luar, karena mungkin ada tugas lain selain mengajar, juga mereka mengikuti seperti diklat atau bintek ataupun perkumpulan yang lain, organisasi yang lain. Jadi di sekolah kami juga ada. Monggo yang lainnya, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalau saya bisa menjawabnya, insya Allah saya bantu. Lalu keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Pada saat itu saya bersama dengan rekan guru yang lain, yaitu saya mendiskusikannya, mencari solusi atau mencari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Wah, keputusan itu sangat solutif ya, Ibu. Jadi begini, Bu, dalam modul yang saya pelajari itu ada dua jenis dilema. Dilema etika yang merupakan dilema kebenaran dan lawan kebenaran. Bujukan moral juga yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral, Ibu? Oke. Biasanya begini Bu Hana, biasanya saya melihat dulu kasusnya. Jika kasus itu berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jadi sudah biasa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh begitu ya, berarti kasus dilema etika itu Ibu yang hadapi tadi ya? Iya, iya, betul sekali Bu Hana. Kemudian yang lainnya gimana? Iya, berarti betul sekali Ibu. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema. Kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Menurut saya begini ya Bu Hana, memilih nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lain-lainnya, maka kebenaran itu sendiri yang akan mengikutinya, Jadi kalau memang itu berdasarkan keadilan, ya saya memang harus bijaksana untuk kedepannya. Ibu terima. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu? Untuk memecahkan masalah seperti itu, biasanya saya melakukan 3 tahapan, Ibu. Yang pertama yaitu dengan mengkonfirmasikan dulu masalah tersebut kepada yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan para guru
Yang ketiga, biasanya saya merefleksikan bagaimana kalau saya ada di posisi mereka dan hal seperti itu, apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti itu. Berarti saya harus melihat bagaimana sih kepentingannya, bagaimana untuk mencari solusinya. Saya bermusyawarah dengan guru yang lain melalui 3 tahapan tersebut. Ada nggak Bu hal-hal yang dianggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya merasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Jadi kita berusaha untuk efektif biar berkomunikasi dengan baik sehingga bisa menentukan bagaimana sih agar kepentingan itu semuanya bisa terjangkau di sisi yang lain juga yang baik begitu, menuju kebaikan begitu, tidak ada simpang siur antara guru yang lainnya juga. Lalu, adakah menurut Ibu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Ibu? Ya, tantangan yaitu jika tidak ada keterbukaan ya, kalau tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan antara semua pihak nih, baik pihak yang bersangkutan harus diselesaikan dengan baik. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya gini Bu, apakah Ibu secara langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin Ibu juga memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, Ibu? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedur jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para rekan guru, kemudian mengkonsultasikan dengan pihak-pihak sekolah. Langkah tersebut itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Jadi saya mencari solusi, sebelumnya musyawarah dulu dengan pihak, kemudian bagaimana sih menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Iya Ibu, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor utama yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu, Ibu? Ya tentu ada ya Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan rekan guru dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian. Karena kita ada beberapa guru yang lain, sehingga harus saling ada pengertian, juga ada kebijaksanaan dari kami. Iya Ibu, maaf Ibu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kiranya pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam sebuah masalah yang menyebabkan atau menimbulkan dilema etika tersebut, Ibu? Ya intinya begini ya Bu, kita kan harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan beberapa pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Ya, mungkin seperti itu Bu. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya di hari ini. Terima kasih sekali Ibu. Ya sama-sama, mudah-mudahan jawaban kami tadi bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Kalau begitu saya mohon pamit Ibu, semoga semua pekerjaan Ibu lancar-lancar semuanya. Amin, sama-sama. Terima kasih Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.